Acara apa Bunda? Acara hari ini Gundokan Kota Batam. Banyak peminat, banyak melebihi target. Alhamdulillah. Hidup Gundokan Kota Batam. Oke. Tripod tadi pindah. Yang saya hormati pembina Gundokan Kota Batam, sebagai sekretaris Gundokan Kopri, Ibu Haja Herman, terima kasih Ibu telah hadir, telah mengikuti. Pahlawan nasional, bahkan menjadi orator ulung. Orang yang hebat mengecek di muka orang rani, di muka orang banyak. Misalnya sejarah kalau kita baca, pertama yang paling hebat, yang paling orator itu adalah Ibu Hajah Rasuna Said, merupakan pahlawan nasional, ya, dari Agam. Orang Agam ya, orang Agam. Beliau lahir lebih kurang 14 September tahun 1910. Nama panjang beliau Hajah Rangkayo Rasuna Said, ya, seorang orator ulung. Bahkan beliau seorang tokoh pendidikan juga. Kemudian yang kedua saya hebat nih, Siti Mangopoh. Siti Mangopoh itu orang yang kalau kita baca sejarahnya sangat ditakuti oleh Belanda. Dalam suatu catatan sejarah ditulis sempat Siti Mangopoh dalam suatu pertempuran membunuh tentara Belanda 53 orang. Jadi beliau pendekar. Beliau seorang pahlawan yang juga berperang melawan penjajah. Jadi beliau tokoh yang sangat ditakuti oleh orang-orang Belanda. Kemudian yang ketiga, Siti Rohana Kudus. Nah, itu Jawa tahu. Beliau ini pendiri sekolah dan pendidikan khusus untuk para wanita dan perempuan. Dulu perusiaku tidak boleh sekolah. Dulu perusiaku tidak ada sekolahnya dong. Dirintislah oleh beliau Ibu Rohana Kudus ini sekolah untuk perempuan. Dan bahkan menurut cerita beliau seorang wanita yang sangat multi talenta. Beliau hebat itu, sadonya hebat beliau. Bahkan hebat dalam 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris, tambah lagi bahasa Belanda. Karena waktu itu memang Indonesia dijajah oleh Belanda. Kemudian berikutnya yang keempat, kita tahu pendiri Diniyah Putri, Ibu Rahmah El Yunusiah. Beliau ini adalah wanita pertama yang berkuliah di Al-Azhar Mesir, alumni Al-Azhar Mesir, dan beliau mendirikan Diniyah Putri di Padang Panjang yang sampai hari ini masih eksis untuk mendidik anak-anak kita. Berusia hebat orang Minang itu mana? Punya. Kemudian terakhir ada namanya Inye Upi. Iya, Inye Upi Palantir. Aku gak itu namanya. Mungkin sebutan apa lah sehari-hari lah. Mungkin banyak yang lain, tapi dalam satu versi beliau itu seorang pendekar. Jadi pendekar, ahli wesile, ahli apa namanya, ilmu bela diri. Bahkan beliau juga ahli seni, pandai berandai, pandai menyanyi, pandai berabab. Nah,
itu beliau. Jadi ini termasuk wanita-wanita hebat di Minangkabau Limo. Bahkan kamu sebut di buku sejarah. Orator ulung di Indonesia itu ada 3 di antaranya yang dimuat dalam buku sejarah. Pertama, Bung Karno, proklamator kita, presiden pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, ibu yang tadi, Rasuna Said. Yang ketiga, Bung Tomo. Sehingga ketika Bung Tomo di Surabaya, dia membakar semangat prajuritnya dan pejuang-pejuang kemerdekaan dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggelegar hati orang. Akhirnya apa? Itu orang-orang tentara sekutu yang membonceng habis hancur oleh tentara-tentara Bung Tomo di Surabaya, dikenal dengan are-are Surabaya. Melakukan public speaking atau mengecek di muka orang ramai itu ada 5 langkah yang harus kita tempuh. Langkah yang pertama kita harus batua-batua memahami siapa audien kita. Maksudnya audien jamaah, ya, pendengar. Baik dari segi umur, dari segi ilmu, dari segi ekonomi, latar belakang kehidupan dan sebagainya harus tahu. Misalnya kok audien awakku adalah anak sekolah atau anak remaja, itu modelnya model kok tidak sama materi orang tua. Aku audiennya orang tua saja, itu bahasanya bahasa Inggris saja. Next ya, next ayu can apa nih orang kayak Korea dah. Kita mau apa nih udah dibaca gitu ya dah. Jadi orang nggak kayak materi dah mengerti kuliah dibaca lo deh masalah ilmu langit, astronomi ya dah. Pluto sampai ke Jupiter sampai politik Amerika tidak mengerti ya nenek-nenek tidak apa yang senenek dulu. Jadi harus paham audien itu apa. Yang kedua harus paham selain audien, awak harus paham apa bentuk acara yang mau kita lakoni. Acaranya mungkin awak MC sebagai pembawa acara. Tentu ini yang harus kita persiapkan. Yang kedua, mungkin acara kita sambutan. Mana Bu Sylvie tadi? Ya, maaf Bu Sylvie. Maaf Bu ya, Bu situ aja. Maaf, aku bukan koreksi. Tapi materi sambutan itu isinya sebenarnya apa? Pertama, lewat dulu tadi aku sampaikan, ya, alhamdulillah telah bisa latihan. Tapi jangan lupa di ujung sambutan kita sebagai panitia, kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Kemudian mungkin mohon maaf kalau ada kekurangan dari panitia. Nah, kalau tadi mungkin tidak bisa disebutkan masalah biaya, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau disebutkan acara ini 100% dari kita, untuk kita, oleh kita misalnya. Jadi berarti kita lah paham. Berarti acara ibu-ibu lah yang membiayai seluruhnya. Ya, acara ini APBD Kota Batam. Kan jadi dari kami itu. Berarti APBD kami harus tanda tangan, kan? Kan Ustaz sampai 3 kali tanda tangannya dah. Walaupun amplopnya cie juga ya. Oke? Jadi maksudnya sampaikan. Awal misalnya sebagai apa lah? Mungkin tadi MC. Awak mungkin baca doa, ya baca ramah dulu awak. Suruh baca doa juga kayak tadi, jangan baca doa. Awak sambutan panitia, tapi lah disambut lo. Akhirnya lah kemakan lo pengarahan ketua. Tentu tidaklah seperti itu. Jadi harus paham bentuk acaranya apa. Kalau kami dulu belajar
Karena aku sebenarnya Bu, kuliah Bu itu di informasi dan komunikasi. Namun mata kuliah apanya rumpun PPAI, penyiaran pengembangan agama Islam. Jadi kuliahnya tidak hanya masalah belajar hadis saja enggak, tapi termasuk kuliahnya nanti di TVRI, di RRI, di radio, kemudian di percetakan, di koran, itu masuk semuanya kuliahnya seperti itu. Nah, dulu diceritakan ada namanya kultum, kuliah 7 menit. Kalau kita nggak paham, disuruh kuliah 7 menit, pembukaan saja habis 4 menit. Nah, mana isinya lagi? Jadi pohon pertama tadi apa Bu? Pertama kita harus mengerti siapa audiens kita, siapa jamaah kita, siapa pendengar kita. Yang kedua, apa bentuk acara yang mau kita perankan. Yang ketiga, setelah kita tahu acara apa yang mau kita buat, kita harus mempersiapkan materi. Maksudnya materi itu bukan uang, mempersiapkan bahan apa nanti yang mau kita sampaikan. Bagaimana cara membuat materi? Kalau misalnya taruhlah sambutan atau pengarahan, nanti mungkin saja nanti Ibu diminta di lingkungan tempat kita tinggal sebagai ketua penggerak PKK atau ketua majelis taklim atau ketua BKMT atau ketua perwiritan RT. Akhirnya ketua ini diminta untuk menyampaikan sambutan. Jadi nanti kalau menyampaikan sambutan, apa yang harus kita siapkan? Pertama, wabarakatuh. Atau pembukaan aja lah, itu lebih mudah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsal nabiyul karim litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua kita, Ibu Fitri, dan seterusnya Ibu Pembina, Ibu Elma. Pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara telah berlangsung dengan lancar. Saya akhiri susunan acara pada pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita yang bisa sebagai orator, ada yang kita bisa menyampaikan ilmu tapi tidak bisa sebagai orator, ada yang kita bisa punya ilmu tapi tidak bisa bicara depan umum, kita hanya bisa menulis. Jadi semua itu adalah anugerah Tuhan ya Ustadz ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita itu punya kemampuan tidak sama. Jadi ibu-ibu, kalau yang nggak pandai mah jadi MC nggak usah lo hati. Awak nggak pandai do disuruh-suruh aja gitu kan. Nah kalau memang kita tidak bisa, kita terus terang. Kalau untuk MC saya nggak bisa, terus terang saya nggak mau gitu. Jadi ibu bisanya jadi apa? Ya mungkin kita sebagai penerima tamu atau kita ya yang menyiapkan ruangan, yang menyiapkan materi, banyak yang bisa kita kerjakan. Acara apa dulu? Acara hari Ibu Undang Kota Batam.
gitu ya. Alhamdulillah. Banyak peminat. Banyak melebihi target. Alhamdulillah. Hidup Gundukan Duang Kota Batam. Oke. Ibu-ibu bisa yang bantah menanggapi Masuk lah kami. instruksi dari Ibu Rosna. Nah,